Bagaimana semuanya, sehat-sehat? Oke ya, terima kasih kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Ya memang sama Tuhan tuh selalu ada kejutan. Itulah Tuhan Yesus ya. Oke, siap dengan firman Tuhan? Saya kenalkan dulu nama saya. Saya dengan suami di sini ada Pak Ari yang dari HDCI Ministry, saya dari SSM Sungai Sukacita Ministry. Kami ada di Bandung, Medan dan Surabaya dan di Jakarta. Semua karena anugerah Tuhan ya. Oke, siap dengan firman Tuhan ya? Yuk kita buka yuk. Kita buka dalam Lukas. Saya ngomongnya agak cepat. Ya, jadi di tempat ini yang gak fokus bertobatlah engkau, betul? Ya harus fokus ya. Karena apalagi kalau kita dia prajurit Tuhan itu harus fokus. Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 11 demikian firman Tuhan. Saya boleh minta tolong gak ini diangkat ke depan sedikit karena ini agak terlalu mundur ya. Karena saya gak bisa jauh-jauh dengan teman-teman yang di bawah. Boleh gak ditarik ke depan sedikit? Ya biar bisa kelihatan wajah-wajah yang tidur gitu loh. Yang ngantuk nanti saya kejutin. Oke, thank you. Ya. Kita masuk dalam Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 11 demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, saya ulang sekali lagi, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan padamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Luar biasa. Natal itu bukan hanya sekedar pohon terang. Maaf ya Pak, saya ngomongnya agak kenceng-kenceng karena orang Batak asli gitu ya. Jadi saya gak bisa ngomong pelan, kalau pelan saya ketiduran nanti di mimbar, betul ya. Jadi Natal itu bukan hanya bicara ada pohon terang, bukan hanya bicara ada diskon di mall, bukan hanya bicara dapat THR 13 bulan gaji, betul. Ya kecil banget kalau Natal hanya sekedar itu, betul. Natal berbicara tentang berita keselamatan. Natal berbicara tentang berita sukacita. Natal bicara tentang berita damai. Natal bicara tentang pengharapan, betul. Karena dunia ini tidak bisa memberikan pengharapan bagi kita. Halo, engkau dan saya akan lihat nanti. Tidak ada pengharapan dalam dunia, tidak ada garansi dalam dunia. Saya itu memang agak hamba Tuhan kayak tukang sulap, suka bawa banyak peragaan, betul? Ya, ini apa bapak-bapak, ibu-ibu? Ini adalah garansi TV saya, betul ya? Nanti ada dapat TV loh di sini ya. Ayo banyak doanya kenceng-kenceng. TV-nya 32 inch, pokoknya nggak pernah mati, nggak pernah sampai selama-lamanya. Luar biasa, betul ya? Ini garansi TV, betul? Garansi TV mentok-mentok paling 1 tahun, betul? Itu juga spare partnya hanya spare part kecil yang diperbaikin, betul? Itulah kalau dunia tidak ada garansi. Tapi kalau engkau dan saya tangkap pesan Tuhan, Natal berbicara tentang garansi daripada Tuhan. Engkau dan saya ada pengharapan yang luar biasa. Makanya kalau dunia mengatakan engkau, ini apa? Ini apa? Kartu merah, siapa yang suka bola di sini? Ada yang suka bola? Angkat tangan. Tentara-tentara gak suka bola? Kesian amat, saya suka bola. Waktu Piala Dunia, suami saya udah tidur jam 2 pagi. Saya keluar dari kamar dan saya nonton bola. Dan kalau saya nonton bola, itu satu kompleks semua dengar suara saya. Yes, go! Satu kali, itu waktu itu pas lagi SEA Games, betul? Indonesia masuk melawan Malaysia untuk final. Untuk semifinal. Dan saya percaya pasti Indonesia masuk. Tapi apa yang terjadi karena waktu itu malam minggu suami saya ajak saya makan. Betul? Karena saya istri yang tunduk pada suami dan segala hal. Saya ikut dengan beliau. Betul? Walaupun dengan hati yang sangat-sangat tidak happy. Betul? Nah saya pikir aduh coba kalau ada saya kan seru banget. Pas saya masuk rumah tiba-tiba Malaysia baru gol 1-0. Coba kalau ada saya kan saya doakan butakan mata Malaysia Tuhan. Butakan betul? Ya, karena ada firman dia bisa dibutakan betul? Ya. Nah artinya Ronaldo sekalipun kalau kena kartu merah itu udah gak ada pengharapan, betul? Di tempat ini mungkin engkau dikatakan tidak mungkin ada harapan karena hidupmu hanya pas-pasan, hanya begitu-begitu, tidak naik pangkat, tidak ada karir. Siapa bilang Natal berbicara tentang pengharapan? Yes, tepuk tangan sama Tuhan. Ini bagaimana sih? Masa tentara kalah sama nenek-nenek? Hey, saya udah nenek-nenek ya, 63, udah 64 tahun ntar lagi, betul? Ya, tapi dia semangat masih oke. Ini tentara-tentara kok memble-memble. Apa karena ada pimpinan sini gak boleh berteriak? Gak apa-apa. Santai aja, betul. Untuk Tuhan kita mesti antusias, betul. Saya kayak ngomong sama Putri Solo di sini Pak. Biasanya kalau ngomong sama tentara beda loh. Saya tuh selim pelayanan di Cimahi dulu Pak. Di tempat-tempat ibu-ibu tentara itu semangatnya luar biasa. Ini di mana semua nih? Lapar, gak makan atau tidur? Oke lah apapun namanya ya. Dan dikatakan itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan tuh kita gak pernah pas-pasan. Gak pernah biasa-biasa. Gak pernah rata-rata. Perhatikan baik-baik. Karena Tuhan kita Tuhan yang maksimalis. Tuhan kita Tuhan yang optimalis. Tuhan kita Tuhan yang abis-abisan sama kita. Makanya kalau engkau dan saya menganggap ya sudahlah biasa-biasa aja Bu Idri. Emang hidup saya seperti ini. Itu bukan dari Tuhan.
Pertanyaan, dalam dunia ini selalu ada dua peranan. Peranan Tuhan memberkatin kita, peranan iblis menggagalkannya, betul? Dan perhatikan, Natal ini ancaman bagi si jahat. Natal ini ancaman bagi si iblis karena dia tidak mau ada damai sejahtera di dunia ini. Dia tidak mau ada keselamatan, dia tidak mau ada pengharapan di dunia ini. Mana buktinya? Kita buka Matius. Semua bisa ngikutin? Kurang cepat? Biar lebih cepat lagi. Matius 2 ayat 16 sampai dengan 18 ya, kita lihat. Ketika Herodes tahu, perhatikan, iblis tidak pernah berhenti bekerja waktu anak-anak Tuhan mau diberkati oleh Tuhan. Makanya kalau engkau di tempat ini tidak tangkap pesan Tuhan hari ini, rugi sendiri. Orang lain diberkati, orang lain dipromosikan, orang lain dipercayakan, kita rata-rata, betul? Matius 2 ayat 16 sampai 18, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ini fakta di dunia ini. Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau berikan keselamatan, Tuhan mau berikan masa depan, tapi iblis juga tidak tinggal diam. Maka dikatakan dipakai Herodes, betul? Makanya hari-hari ini kalau engkau tidak menjadi Kristen yang betul-betul, kita bisa dipakai oleh si jahat loh. Herodes itu jelas orang Yahudi, gak jadi jaminan, betul? Dikatakan dia membunuh semua bayi-bayi karena dia takut ancaman. Karena bagi iblis, Yesus itu adalah ancaman. Bagi iblis, Yesus itu adalah sangat membahayakan. Dia tidak mau anak-anak Tuhan punya kedamaian. Dia tidak mau anak-anak Tuhan punya keselamatan. Dia tidak mau anak-anak Tuhan punya masa depan. Dia tidak mau anak-anak Tuhan punya rencana besar Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Halo. Kalau kalian gak ada respon, pulang ya, bubar. Berhak loh hamba Tuhan membubarkan, betul? Biasanya kalau membubarkan bos-bos kita, betul? Kalau ini saya bilang, udah bubar aja. Respon dong. Gimana sih gak respon? Kalau kalian gak respon, kalau dapat gaji baru respon semua, betul? Iya. Apalagi 17 Agustus, saya lihat tuh tentara gayanya keren ya Pak ya. Nah. Ini kok membeli gitu? Apa yang terjadi? Apa karena di Bandung? Ini perlu dipompa dulu nih, betul ya Pak ya? Itu Ari Tonang pompa dulu nih semuanya, betul? Yes. Ayo dong, semangat dong untuk Tuhan. Berita keselamatan tuh bukan berita ecek-ecek. Kalau engkau dengar kampanye politik belum tentu bisa ecek-ecek. Tapi kalau Tuhan yang mengkampanyekan, kalau Tuhan yang promosikan, dia katakan keselamatan, damai sejahtera, masa depan penuh harapan, itu akan kau alamin. Yes. Itu rencana Tuhan. Maka tadi saya katakan iblis gak suka. Dia dengar ada rencana baik buat anak-anak Tuhan. Dia datang pakai Herodes. Karena iblis bisa pakai siapa saja yang tidak berjaga-jaga. Nah pertanyaan, apakah rencana Tuhan gagal? No. Apakah rencana Tuhan gagal gara-gara si iblis turun tangan membunuh semua anak-anak 2 tahun? No, Yesus terselamatkan. Artinya apa? Iblis boleh mau menyerang kita, tapi kalau engkau tangkap pesan Tuhan hari ini, engkau tetap bisa lebih daripada pemenang. Mana buktinya? Buka Efesus 6 ayat 11 sampai dengan 14. Ini pesan Tuhan bagi setiap kita anak-anak Tuhan di tempat ini. Efesus 6 ayat 11 sampai dengan 14. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya jelas dikatakan ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirah keadilan. Jelas. Ini akhir zaman. Akhir zaman bukan lagi happy happy no. Akan terjadi masa sukar. Tapi kalau engkau tangkap pesan Tuhan, kita gak akan kalah. Iblis boleh pakai rekayasa, tapi kita sudah tahu tipu muslihatnya. Makanya harus apa? Harus berjaga-jaga. Dikatakan berdiri tegap. Ini bicara tentang apa? Menjadi prajurit Allah. Yes. Beda. Apalagi di tempat ini yang sudah prajurit, yang sudah tentara, yang sudah TNI. Double. Saya aja yang sipil aja prajurit Allah kok ngakunya. Halo? Ini ada orang gak sih di sini? Coba aku lihat. Gemes saya, betul-betul gemes. Ada manusia gak di sini? Engkau dan saya prajurit Allah. Gak main-main. Maka dikatakan berdirilah tegap. Orang-orang tentara itu pasti tegap, betul? Maju tak gentar, gak ada begini. Maju tak gentar. Ini bicara tentang prajurit. Kita tuh semua prajurit Allah.
Siapapun di luar tempat ini, mau TSN, mau apa? Mau ASN, mau PNS, mau ibu rumah tangga, mau sekarang kameramen. Kita prajurit Allah semuanya. Karena hanya prajurit-prajurit yang bisa mengalahkan tipu muslihat di akhir zaman. Yes. Nah, kita akan lihat, betul? Gitu dong. Jadi aku semangat juga tahu. Satu lagi buka 1 Raja-Raja 9 ayat 22. Supaya engkau yakin siapa dirimu. Engkau harus yakin siapa dirimu. Kalau engkau tidak yakin dirimu siapa, ini membuat engkau makanya kalah sebelum perang. Halo. 1 Raja-Raja 9 ayat 22. Tapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo. Melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira atau panglima atas pasukan-pasukan kereta dan pasukan berkuda. Wow. Fakta. Toel kanan kiri. Gua prajurit Allah bilang, ayo. Yes, beda. Beda. Mereka boleh pakai seragam hijau. Tapi Eke juga prajurit Allah, betul? Maka saya pakai serger. Betul? Ini susah cari baju seragam ini, tahu gak? Nyarinya susah ya, sampai ke Alaska kemarin saya belinya. Oke, ya kita prajurit. Nah kita akan lihat, ciri khas prajurit itu, ciri khas prajurit Allah perhatikan. Pengikutannya maksimalis. Pengaruhnya influencer yang the best. Penerobosan yang militan. Itu ciri khas prajurit Allah. Makanya prajurit Allah gak ada yang membeli. Kita akan lihat nanti 6 ciri khas prajurit. Prajurit dunia saja punya ciri khas ini. Apalagi prajurit Allah. Yang pertama mari kita lihat. Kalau engkau mau jadi prajurit Allah akan beda hidupmu. Beda hidupmu. Musuh bisa berbuat segala sesuatu lewat sama kita semuanya. Makanya engkau tidak takut menghadapi masalah. Engkau tidak takut menghadapi kekeringan. Engkau tidak takut menghadapi sakit penyakit. Engkau tidak takut menghadapi resesi. Engkau tidak takut menghadapi apapun. Karena engkau dan saya berbeda. Amin. Nah mari kita lihat satu persatu. Ya kita lihat. Ya kita lihat sekarang. Supaya engkau sadar dirimu siapa. Betul. Kita bukan orang sembarangan. Ya. Mana buktinya? 1 Samuel 17 ayat 26. Perhatikan. Mana buktinya bahwa kita adalah barisan tentara Allah yang perkasa. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya. Perhatikan. Ini Daud loh. Daud ini bukan prajurit menurut kita. Dia tukang angon kambing. Tukang angon kambing 2-3 kambing. Dia gak pernah pegang senjata. Dia gak pernah pegang apa-apa. Perhatikan. Apakah yang akan dilakukan oleh orang yang mengalahkan orang Filistin itu. Dan menghindarkan semua orang Israel. Siapa orang Filistin yang tidak bersunat. Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Yes. Waktu dia menghadapi Goliat. Goliat tuh bangsa yang besar, raksasa. Musuh tempat ini mungkin lebih daripada Goliat. Utang gak beres, rumah kontrak mau habis, gaji gak naik-naik. Udah. Sorry Pak. Bukan ada yang bisikin sama saya, Roh Kudus yang bisikin sama saya, betul? Ya. Mungkin dalam keadaan yang sangat-sangat pas-pasan, semua serba pas-pasan. Itu kayak Goliat dalam hidup kita. Daud menghadapi Goliat, dia tidak takut sedikit pun. Karena dia tahu siapa dirinya. Makanya you have to know your identity. Identity kita bukan orang biasa, bukan orang loser, bukan pecundang. Tapi prajurit barisan tentara Allah yang luar biasa. Itu kita. Itu kita akan beda caramu ngomong, caramu bekerja, caramu berperang, caramu menghadapi apapun beda. Karena prajurit barisan tentara Allah, bukan prajurit ecek-ecek. Halo, makanya kita akan lihat sekarang ciri khas daripada prajurit Allah ya. Yang saya juga percaya ini juga milik daripada teman-teman di tempat ini, betul? Mari kita lihat. Yang pertama, ciri khas prajurit yang pertama, ada 6. Matius 8 ayat 9, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakan. Nada yang sangat yakin yang berkata ini adalah Panglima Naaman. Ini seorang panglima, bukan Panglima Naaman, ini seorang panglima. Tapi dia tidak tahu kebenaran. Dia bukan ini Kapernaum, perwira Kapernaum. Dia bilang apa? Tuhan Yesus gak usah datang. Tinggal bilang aja. Karena waktu engkau bilang datang. Kalau kau bilang sembuh, dia sembuh. Gak usah ke rumah saya. Dia bilang begitu. Nah prajurit berbicara tentang apa? Kepatuhan. Kalau engkau berkata engkau prajurit. Di dunia saja engkau patuh pada komandanmu. Apalagi kita prajurit Allah. Patuh kepada komandan. Apa kata perintah engkau lakukan. Dan jangan coba-coba pakai apa? Jangan coba-coba pakai ini. Sebentar ya. Mana dia? Loh, kok bisa gak ada? Tunggu sebentar. Aduh. Nah, apa ini? Sales betul. Di mana-mana sekarang sales betul. Ada diskon 10%, 20%, 30%, 40%. Untuk beli mobil pakai sales boleh. Beli motor pakai sales boleh. Untuk beli rumah pakai sales boleh. Untuk beli bahan makanan pakai sales boleh. Tapi untuk firman Tuhan tidak ada sales. Waktu Tuhan perintahkan lakukan, engkau lakukan. Maka engkau adalah prajurit Allah yang handal.
Yes. Taat. Patuh. Yesus gak tertarik melihat orang kaya. Dia gak tertarik melihat karena engkau kaya, karena engkau mungkin hebat, karena engkau mungkin segala macam. No, dia salut melihat apa? Dia bilang gak pernah gue lihat orang seperti ini di Israel. Kepatuhan itu sangat penting di mata Tuhan. Makanya hari-hari ini kalau engkau suka membangkang. Karena muka-muka tukang bangkang kelihatan sama saya. Ini ada urapan khusus, saya lihat dulu ya. Betul, nanti komandan bilang, itu bukan prajurit yang handal. Apalagi sama Tuhan yang gak kelihatan, sama komandanmu aja yang kau suka membangkang, bagaimana kau bisa tunduk sama Tuhan. Yes, ya tepuk tangan Pak Ari Tonang lu. Hati seorang Pak Ari Tonang, betul. Ya, tunduk, taat. Ini bukan orang Kristen, ini perwira Kapernaum. Bukan masalah seringnya engkau ke gereja, banyaknya ayat yang kau hafal. Atau mungkin engkau sering beribadah, tapi kalau engkau suka melawan, tidak mau berontak seperti Yunus, tinggal tunggu waktu dimakan dalam perut ikan. Amin. Taat, tunduk, patuh. Itu jelas daripada prajurit. Ya, kita lihat. Kita lihat yang berikutnya. Kita lihat. Saya mau tanya, Nuh itu siapa? Nuh itu cuma petani. Nuh itu petani anggur. Cangkul yang lain. Tapi kalau saya percaya Nuh itu bukan petani. Dia adalah prajurit yang handal. Tahu waktu disuruh bangun bahtera. Nggak masuk akal bangun bahtera di atas gunung. Dan bangunannya bukan sehari 2 hari. Itu sampai puluhan ratusan tahun loh. Tapi kenapa seorang petani ini melakukannya? Karena dia prajurit yang handal. Seorang yang mengaku prajurit Allah yang luar biasa. Itu dilihat bukan karena seragamnya. Bukan karena baju hijaunya. Bukan karena baju coklatnya. Tapi taat kepada perintah. Karena hanya ada 2 di Alkitab. Perintah dan janji. Kalau kau lakukan perintah, maka janji Tuhan akan kau alami dalam hidup. Mana istri-istri sini angkat tangan? Di sini semua janda, luar biasa. Mana istri-istri? Mau polwan kayak, mau polisi kayak, mau ASN kayak, angkat tangan istri. Hai istri, dengar. Perintah Tuhan apa? Istri tunduk pada suami dalam segala hal seperti kepada Tuhan, betul? Saya mau tanya, mana istri-istri yang sudah tunduk sama suaminya di sini? Angkat tangan. Yang lainnya nanduk suami, bertobat langkah. Makanya gak heran suamimu gak ada pangkat. Karena waktu kau lakukan SOP-nya Tuhan, beda loh hasilnya. Saya ini kayak kalau di mimbar Pak, kayak banteng ketaton. Percayalah, buat apa? Ini dari suami saya coba tanya, kalau di rumah saya kayak apa? Gimana saya Pak? Oh, sangat tunduk pada suami dalam segala hal. Karena itu firman Tuhan. Jangan bilang karena saya yang kerja, saya yang cari uang, saya pintar. No, gak ada ayat seperti itu. Suami-suami bilang enaknya, hei suami-suami dengar dulu ya. Hei bapak-bapak, siapa sih suami-suami angkat tangan? Jadi duda semua luar biasa. Hai suami-suami, kasihi istrimu seperti dirimu sendiri. Bukan kasih istri orang. Istri sendiri udah makin tua gak pernah diajak jalan-jalan. Istri tetangga diajak makan gorengan, betul? Waktu engkau seperti itu bukan prajurit Allah. Prajurit Allah itu patuh kepada perintah. Makanya janji Tuhan akan kau alami. Ada berapa janji Tuhan? 66.000. Banyak banget. Kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, promosi. Name it semuanya. Tapi kenapa engkau tidak alamin? Karena kita tidak patuh. Bukti prajurit adalah patuh. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat. Bukti seorang prajurit daripada kerajaan Allah. Yang kedua, mari kita lihat. Yang kedua. 2 Timotius 2:3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ini ayat enggak disukain. Karena memang ada penderitaan, ada. Ikut Tuhan gak hanya happy-happy, gak hanya taman bermain. Ada pikul salib, ada sangkal diri, ada Golgota, ada Getsemane. Memang itu ikut Tuhan. Makanya kalau engkau ikut Tuhan maunya semua mulus, gak bisa. Ikut Tuhan gak bisa seperti ini. Apa nih? Pop mie. Kalau dunia produknya instan semuanya. Kalau ikut Tuhan produknya proses namanya. Kalau engkau maunya semua langsung, baru lahir, langsung jadi jenderal. Gak bisa. Harus ikut perang dulu, baru engkau bisa naik pangkat. Mungkin, saya gak tahu juga. Tapi intinya ada proses. Ada pikul salib, ada sangkal diri, ada Getsemane. Halo, ada air mata. Di dunia ini yang hanya menyimpan air mata kita hanya Tuhan loh. Disimpan di kirbat. Betul ibu-ibu, makan tempat ini jangan takut. Buang air matamu banyak-banyak di hadapan Tuhan. Gak akan jadi awet tua, jadi awet muda, percayalah. Ada orang gak di sini? Karena dikatakan ada proses.
Memang ikut menderita, maka jangan pernah bilang kok gak enak ya ikut Tuhan ya. Memang betul ada proses, ada penderitaan, tapi pasti menang. Pasti menang, karena Tuhan katakan kita lebih daripada yang menang. Hanya seringkali kita sudah setengah hati ikut Tuhan. Karena merasa gak sanggup ikut proses. Makanya engkau bisa jual Tuhan Yesus. Itu bukan prajurit yang handal. Amin. Gitu yang baru luar biasa nih. Betul, nanti dapat nasi gorengnya 2, oke? Yang ketiga, mari kita lihat. Ada proses, betul. Yang ketiga, ciri khas daripada prajurit yang ketiga. Mari kita lihat. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan diri dengan soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jelas, agenda kita di dunia ini bukan agenda kita lagi. Tapi agenda Tuhan. Agenda Tuhan kau lakukan, hidupmu terjamin. Tapi kalau agendamu, seleramu, tidak akan ada jaminan. Dulu kami dengan suami, ini terus terang apa adanya. Gara-gara cuan, kami punya diskotik terbesar. Uangnya banyak Pak. Terus terang, uangnya banyak. Dan banyak tentara juga yang sana Pak ya. Sorry ya, jangan kasih tahu bocoran itu dulu. 40 tahun yang lalu betul. Tapi pertanyaan, apakah itu dari Tuhan? Apakah membuat engkau bahagia? No, rumah tangga kami hampir bermasalah. Maka jangan hanya cuman ikut selera, bisnis selera kita, kerjaan selera kita, karir selera kita. Gak bisa, kalau agenda Tuhan itu udah kompromis. Tidak ada kompromi. Maka dikatakan harus seperti ini. Apa nih? Masa gak tahunya apa? Pensil warna. Ini warna apa? Ungu, betul? Saya sekarang buat di meja, warnanya apa? Ungu. Saya lempar sekarang ke atas, warnanya apa? Ungu. Pensil aja punya warna. Anak Tuhan juga mesti punya warna dong. Jangan kau hanya punya warna Yesus di gereja. Di luar kau warna bunglon. Itu bukan prajurit Allah. Harus ada warna, orang bisa melihat ada Yesus dalam hidupnya. Yes. Jangan jual Tuhan hanya gara-gara jodoh. Jangan jual Tuhan hanya gara-gara karir. Jangan Tuhan jual hanya gara-gara cuan. Karena kami dulu pernah ada di sana. Tapi gak jadi apa-apa. Tuhan baik, itu dibakar waktu itu tahun 1997. Dibakar habis 2,7 hektar. Dan waktu tsunami terjadi di Aceh, kami pas pelayanan ke Aceh, mayat bergelimpangan semua ada di depan hotel kami. Karena pas depan pantai. Tahu apakah Tuhan? Indri dan Ari, bayangkan kalau waktu itu gak dibakar, mungkin engkau masih ada di diskotik itu. Pas malam tahun baru. Tuhan baik sama kita. Kalau engkau yang udah mulai melenceng, Tuhan tarik lagi. Jangan marah, karena Tuhan sayang sama kita. Dan akhirnya sekarang saya boleh pelayanan dengan suami hari ini. Karena apa? Karena Tuhanku luar biasa. Tuhanku baik, ajaib. Amin. Yes, mari kita lihat yang berikutnya. Yang pertama tadi adalah apa? Bahwa prajurit itu patuh. Yang kedua adalah apa? Siap menghadapi proses. Nanti pulang-pulang beli pop mie, betul? Waktu engkau udah mulai agak putus asa, lihat tuh pop mie. Masa gue kalah sama pop mie? Halo? Yang ketiga apa? Ada agenda Tuhan. Agenda Tuhan memang sometimes tidak menyenangkan. Tapi percayalah waktu engkau tidak kompromi, engkau akan dipercayakan Tuhan banyak hal. Yang keempat adalah apa? Bahwa prajurit itu, pernah gak kita lihat prajurit pas mau perang, itu takut-takut. Aduh nanti kalau kalah bagaimana? No, prajurit itu gak ada istilah takut-takut. Dia sangat yakin, gue pasti menang, betul? Gue pasti menang. Itu prajurit. Halo? Itu prajurit, yakin percaya. Karena Allahku yang berperang, bukan aku lagi. Maka kalau tempat ini kau sudah ragu, udah mulai bimbang, itu bukan prajurit Tuhan. Percayalah walaupun masalah besar, golet besar, Yesus kita lebih besar daripada masalah. Amin. Yang kelima dikatakan adalah apa? Prajurit itu disiplin. Bukti orang disiplin adalah apa? Ini apa? Ya, jangan jadikan Tuhan hanya sebagai lampu sentermu. Waktu engkau punya masalah baru engkau berdoa. Disiplin doa itu penting seperti Daniel. Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego menghadapi dapur api, menghadapi singa. Kenapa mereka bisa kuat? Karena mereka 3 kali sehari naik ke suatu rumah berdoa seperti yang biasa dilakukannya. Jangan hanya cuma disiplin push up di tempat ini. Tapi engkau disiplin doa itu buat engkau akan berbeda. Karena orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu beda, hikmatnya beda, cara bicaranya beda, cara bekerjanya beda. Karena terkonek langsung dengan Tuhan. Dan yang terakhir, seorang prajurit itu pasti ada penguasaan diri. Betul? Halo? Tunggu matiin dulu nih. Penguasaan diri. Nah saya mau tanya, bagaimana dengan kita? Karena saya bayangkan kalau prajurit gak punya penguasaan diri, ramai ceritanya, betul? Halo? Anak Tuhan juga mesti punya penguasaan diri. Ciri orang penguasaan diri adalah apa? Gak suka pakai ini. Apa ini? Semua ditembakin orang, betul? Semua salah.
Hei istri-istri jangan tembak suamimu tuh setiap hari. Makanya gak heran dia gak bisa maju dalam karirnya. Hei suami-suami jangan tembakin anak-anakmu. Jangan bilang dasar anak bodoh. No, prajurit yang handal tuh punya penguasaan diri. Jangan suka pakai ini. Atau mungkin kau tidak pakai tembak, tapi engkau suka pakai ini. Apa ini? Engkau suka menuntut. Kok gaji saya gak naik-naik? Gak ada masalah. Walaupun gaji kamu gak naik, tapi imanmu naik, itu lebih luar biasa. Amin. Yes. Jangan tuntut. Atau mungkin kau pakai ini. Halo. Seorang penguasaan diri itu gak serang menghantam. Jangan kau boxing si istrimu. Mungkin kau jagoan di tempat ini. Tapi istri untuk dipeluk, bukan untuk ditonjok, betul? Halo. Ada sini suami-suami suka nonjok istrinya. Soalnya kelihatan mas saya mukanya. Betul? Ya. Atau mungkin kau tidak menonjok tapi suka ngeles. Itu bukan prajurit yang handal. Kalau nggak salah ngaku. Halo. Apalagi. Atau mungkin kau suka pakai ini. Memang kalau perang mesti pakai ini. Tapi jangan suka teropong orang. Jangan suka parno. Harus positif dalam hidup ini. Kalau tuh engkau parno, curiga. Gak akan bisa engkau menang menghadapi peperangan. Atau apalagi. Ini apa? Jangan kuping tipis. Baru nanti dengar ada gosip dikit. Wow, apa? Saring semuanya. Kalau itu bukan dari firman Tuhan, jangan dengar. Tapi kalau itu firman Tuhan mengatakan pasti amin. Baru engkau dengar. Saring. Makanya banyak renungan firman Tuhan. Supaya engkau tidak gampang panas tuping, betul? Ini apa? Kenapa bisa orang gak bisa penguasaan diri? Karena suka lihat kaca spion. Saya tadi dari Setra Duta rumah saya, kalau kembali pakai kaca spion, tabrakan kayak suami, betul? Ada kaca pembesar, jangan suka ingat ke belakang. Sampah jangan diingat-ingat lagi. Karena muka orang yang suka nyimpan sampah kelihatan. Mukanya kayak sampah. Dulu saya suka nyimpan sampah, makanya saya penyakitan. Tapi sekarang sudah aku tahu aku prajurit yang handal. Sorry, spion hanya untuk parkir. Untuk melihat sekali-sekali, bukan untuk lihat terus-terusan. Amin? Ini apa? Ini apa? Kerupuk. Jangan mental kerupuk, gampang tersinggung. Nanti dengar firman karena gak enak. Kelihatan mukanya sama saya. Itu bukan prajurit. Nah kalau engkau mau prajurit handal, buang tuh semuanya di sini. Nih tempat sampah. Buang tuh yang gampang sensi. Buang tuh yang suka lihat sampah. Buang itu yang kuping tipis. Betul? Buang tuh yang parno. Buang tuh yang suka ngeles. Betul? Buang tuh yang suka nuntut. Bapak-bapak pasti suka di sini pimpinan-pimpinan, betul? Karena semua gak nuntut lagi Pak. Buang yang suka nyerang. Kalau engkau buang ini, baru engkau menjadi prajurit yang handal. Amin. Ini saya bawa kaos ya. Ini kaos luar biasa. Ini dibuat khusus. Aduh gimana sih ini kok ditutup lagi? Suruh buka. Ini kaos ini. Kok ketutup lagi ya? Boleh dibantu? Saya undang pemusik. Ini kaos apa? Baca. Aku dilayakkan, aku dibenarkan. Engkau di tempat ini menjadi prajurit handal Tuhan bukan karena kita hebat. Bukan karena engkau kuat, tapi karena Tuhan yang melayakkan. Kedatangan Yesus ke dunia ini untuk melayakkan kita, untuk membenarkan kita. Amin. Siapa yang mau ini? Ada yang mau? Saya lempar ya, ambil ya. Saya lempar, ambil ya. Yes, Tuhan berkatin. Udah gak usah. Udah it's okay. Gak usah. Udah. Oke. Ini kaos ya, saya kasih ya. Tapi awas kalau dijual ya. Yes. Ayo. Ini kaosnya tentang aku dilayakkan, aku dibenarkan. Ingat, kita ada hari ini bukan karena hebat gagahmu, tapi karena kasih karunia semata-mata. Betul? Waktu engkau pakai ini ingatkan dirimu. I am nobody, tapi aku menjadi somebody because of you God. Amin. Tuhan. Yes. Kamu prajurit bukan? Ya udahlah untuk kamu aja tuh, kamu dilayakkan. Dan dua lagi, saya undang pemusik. Ini apa? Bola, ya. Tangkap nih bolanya. Ini bola khusus nih, dari Alaska, betul? Ya, tangkap bolanya ya. Siapa yang dapat? Berdiri. Namanya siapa? Enggak dengar saya. Frans, kamu mesti kayak prajurit dong ngomong sama saya. Kan gini-gini kan aku juga Nama kami Frans Martin Zega. Oke, dari mana? Dari Nias. Oke, Frans itu for you. Tapi jangan hanya tangkap bolanya. Tapi tangkap pesan Tuhan hari ini. Amin. Kalau engkau menjadi prajurit handal Tuhan, lihat nanti tahun depan kita ketemu
Tuhan akan mengangkat hidupmu lebih lagi. Amin. Amin. Satu lagi. Siapa yang dapat? Pak siapa? Hasibuan. Wah, ini bagian apa nih Pak? Izin dari Intel Polda Jabar. Apa? Intel Polda Jabar. Wah, Intel. Hati-hati, jangan periksa saya Pak. Siap. Ito Hasibuan. Siap. Ito dapat bola. Tapi bukan hanya bola yang kau tangkap toh. Tuhan mau angkat hidup boleh lagi. Siap. Responi firman Tuhan, maka engkau menjadi prajurit handal Amin. Tuhan. Tuhan berkati. Yes. Saya undang kita berdiri semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kedatangan Yesus ke dunia ini memberikan pengharapan. Tidak ada istilah kartu mati dalam Tuhan. Garansi surga itu meyakinkan. Jangan pernah bilang saya hanya orang biasa-biasa Bu Indri. Saya mungkin bukan sekolah dari Akabri. So what gitu loh. Daud tukang angon kambing. Tapi Tuhan bisa angkat luar biasa. Ayah saya itu dulu cuma tamat SD. Betul, cuma tamat SD. SD kelas 5 SD. Tapi karena dia takut akan Tuhan. Dia bilang pakai aku Tuhan. Sama Tuhan gak ada yang mustahil. Hari-hari ini yuk. Lihat kanan kiri, salam sebelahmu katakan, aku prajurit tentara Allah. Ayo, salam. Salam. Beda hidup kita. Beda hidup kita. Beda hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, musik.